Di depan saya, walaupun penampilannya seperti dalang, wajahnya memang agak unik. Dengan kata lain kurang jelas. Tapi yang jelas adalah bisnisnya nanti ya. Baik, sekarang ada Saptuari Sugiharto di depan kita. Saya akan memulai dengan umur Anda berapa? 32 kayaknya, Bang. Pendidikan? Saya sarjana Geografi Perencanaan Wilayah dari UGM. Sekarang usahanya apa? Saya jualan mug, jualan kaos, jualan merchandise. Aduh. Hancur dah. Selalu saya ingin tanya, apa hubungan antara pendidikan Anda dengan usaha yang Anda jalankan sekarang? Kalau berhubungan langsung mungkin nggak ada. Tapi ketika saya kuliah di UGM, mau nggak mau saya belajar bagaimana memanage pola pikir saya, membangun network dengan kawan-kawan. Dan ternyata ketika saya sudah selesai kuliah di UGM, akhirnya bertekad untuk punya usaha sendiri. Sebelum kita lanjutkan, saya akan tanya, apa pekerjaan Anda sebelum Anda jadi pedagang mug dan lain-lain tadi ya? Sebelum itu, lebih baik kita saksikan dulu rekaman dari teman-teman yang meliput kegiatan Anda. Ini dia liputannya. Bermimpilah untuk seluruh keinginan kamu, lalu berjuanglah sampai kamu meraihnya. Jadi ketika dulu saya kuliah sambil wirausaha, plus sekalian bekerja di 5 perusahaan, saya berpikir ternyata paling enak memang kalau kita punya usaha sendiri. Kreativitas saya tuh banyak gitu, tidak terkekang. 4 tahun bekerja sebagai karyawan tidak membuat pria lulusan Fakultas Ilmu Geografi Universitas Gadjah Mada UGM, Saptuari Sugiharto, kering akan kreativitas. Pengalaman bekerja di beberapa perusahaannya dulu dijadikannya sebagai acuan untuk membuka sebuah industri baru. Kedai digital itu sebenarnya sebuah kata sederhana aja, sebuah kedai tempat dulu anak muda datang ke sini, mereka berkreasi dengan olah digital, lalu kita cetak ke dalam bentuk merchandise seperti ini. Jadi kalau dulu orang ulang tahun hanya ngasih bunga, hanya ngasih coklat, dengan adanya kedai digital mereka ngasih foto mereka, dikasih puisi, dikasih ucapan, dan ternyata itu jauh lebih kena ke hati. Tahun 2005, mimpi pria kelahiran 8 September 1979 ini pun terwujud. Sabtu mendirikan industri kreatif impiannya dan dinamai Kedai Digital. Untuk terus mengembangkan industrinya itu, Sabtu tak bosan mengalirkan inovasi baru yang dituangkan dalam ide segar yang tercetak apik di setiap warna jogis miliknya. Buat kawan-kawan, seluruh calon pengusaha dan pengusaha muda di Indonesia, kuatkan hatimu untuk meraih mimpi-mimpimu. Kalau sudah, segera action dan berjuanglah. Karena apa yang akan kita dapatkan tahun-tahun ke depan adalah sesuatu yang kita perjuangkan dari sekarang. Sekarang kita tahu apa jenis usaha dari Bang atau Mas Sabtu. Tapi tadi Anda jelaskan juga ya, Anda memulai usaha itu masih ketika mahasiswa ya? Masih, untuk membiayai iya, kuliah? Kuliah dan membantu ibu yang waktu itu hanya jadi pedagang di pasar waktu itu. Terus waktu itu ketika saya udah jualan macam-macam itu, tahun 2001 saya pun melamar di salah satu perusahaan radio di Jogja. Terus saya juga bekerja di sebuah perusahaan rokok, di sebuah perusahaan seluler, terus di event organizer, sama terakhir di perusahaan IT. Jadi 2001 sampai 2004 itu saya di 5 perusahaan jadi kutu loncat. Setahun, 6 bulan cabut, 3 bulan cabut, kayak gitulah. Hanya untuk dapat cari ilmu gimana caranya sih mengelola sebuah perusahaan. Ketika 2004 saya lulus dari UGM setelah 6 tahun lulus terpaksa. Dengan IPK 2,11 kasihan.
akhirnya saya memutuskan wirausaha memang jalan hidup saya. Bukan karena faktor kepaksa, memang dari awal. Jadi selesai wisuda pun ijazah saya simpan rapi di balik tumpukan baju, tidak pernah saya buka lagi sampai sekarang. Tapi itulah kenyataan Bang Andi. Jadi dari mimpi itulah tiba-tiba ketika saya sudah merasakan benar membangun perusahaan sekarang sampai 7 tahun, saya baru menemukan sebuah semangat yang pengen saya bagi ke teman-teman mahasiswa. Saya kaget ketika membaca sebuah data, ternyata jumlah pengangguran sarjana di Indonesia itu sampai 800.000 orang. Kenapa Anda harus baca data itu? Saya melihat kenyataan gitu loh. Di kanan kiri saya ada teman-teman yang sudah sarjana sekian tahun dan nggak jelas pekerjaannya. Termasuk ketika saya lulus 2004, 2007 bisnis saya sudah eksis, masih ada teman dari UGM yang masih tanya, Sap ada kerjaan nggak gitu. Dan itu saya nangis gitu, nangis dalam hati, sakemen gitu loh. Saya dalam 3 tahun bisa membangun sebuah usaha, membuka lapangan kerja buat banyak orang gitu loh, menjadi jalan rezeki untuk banyak orang. Tunggu dulu, ada kesan Anda mulai sombong ini. Bukan Bang. Oke, jadi tunggu dulu. Kembali sedikit ke mahasiswa. Berarti intuisi Anda sebagai pebisnis itu sudah terasa ketika Anda masih mahasiswa. Saya ya? mahasiswa. Jadi kebanggaan tersendiri sih, bukan sombong ini. Iya. Jadi ketika memang kondisi realnya adalah bisa membayari kuliah dengan keringat sendiri, tidak lagi nadah kepada orang tua. Mahasiswa itu kan maha, siswa ya siswa itu, siswa yang maha, yang gede, sudah harusnya mandiri. Oh, Anda cocok ini. Iya. Jadi harusnya ketika mereka sudah menjadi seorang mahasiswa bisa belajar mandiri. Paling tidak mimpi besar yang saya pengen ajak ke adik-adik mahasiswa adalah jadilah seorang pengusaha sebelum diwisuda. Kan keren tuh Bang kalau misalnya dia ternyata bisa oke lah membagi waktu. Dia kuliah rajin, tapi selebihnya adalah menunda kesenangan. Nggak usah seneng-seneng dulu, dia habiskan waktunya kuliah, bekerja. Kuliah, punya usaha, kuliah, belajar bekerja. Kalau nanti menjelang ketika dia sudah wisuda, ternyata bisnisnya sudah jalan, menyenangkan, boleh dong ketika nanti di wisuda sama rektor, jebret, toganya dipindah gitu. Pak Rektor, boleh saya pinjem mic sebentar? Terus ngomong, kawan-kawan ada yang butuh kerjaan, ngelamar ke tempat saya ya, keren banget kan itu. Oke, tahan dulu. Karena banyak yang ingin tahu, apakah betul Anda memulai usaha Anda yang sekarang ini dari sebuah kandang becak? Ikuti terus Ki Candy. Kalau kita berbisnis hanya mengejar materi, capek. Tapi kalau kita berbisnis untuk memberikan manfaat kepada orang lain, rezeki nanti datang sendiri.